swasta misalnya. Ya, pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini masih mengenai kinerja para anggota DPR periode 2009-2014, khususnya dalam penyelesaian undang-undang seperti itu. Nah, lalu ini apa sebenarnya yang harus dibenahi ke depan antara, kalau tadi kan di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa ini pemerintah juga di sini turut mengambil bagian seperti itu dalam menyebabkan mandeknya undang-undang. Nah, ke depan seperti apa sih sebenarnya harapannya? Jadi kemarin itu akibat ada 2 undang-undang, rancangan undang-undang yang tidak selesai gara-gara ditarik oleh pemerintah, itu ada banyak usul dari anggota DPR. Salah satunya pada amandemen Undang-Undang Dasar harus dikurangi kewenangan pemerintah. Jadi pemerintah itu, ya namanya legislator itu kan membuat undang-undang. Nah udah, kewenangannya DPR. Nah pemerintah boleh memveto. Kalau nggak setuju ya sudah, saya nggak setuju ini presiden, udah selesai. Lebih cepat. Tanggapannya Saya Pak kira Ida? ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama pada sisi substansinya itu, politik perundang-undangannya itu. Jadi politik hukum dari pemerintah DPR. Untuk apa ini dilahirkan? Kalau nanti ini berguna untuk menjalankan reformasi, kerjakan. Kalau enggak, buang, singkirkan, gitu kan, tidak jadi prioritas. Sehingga semua orang menganggap itu prioritas politik itu. Yang kedua ini soal yang sifatnya teknis. Misalnya tadi koordinasi di pihak pemerintah, bagaimana DPR kan juga punya ada fraksi-fraksi di situ gitu kan. Nah, koordinasinya itu bagaimana? Misalnya kita menghitung ini prioritasnya begini. Kalau semuanya paham, maka kepentingan-kepentingan partai, kepentingan pemerintah, bagian-bagian di dalam pemerintahan juga dikurangi karena demi yang satu itu. Nah, tetapi kan kalau tadi usul dari Pak Abdul Qadir, kalau hal seperti itu dilakukan bahwa pemerintah, presiden hanya punya di ujungnya itu veto, iya apa enggak terhadap produk undang-undang yang ya itu kan memang bersifat universal karena presidensial itu. Ya presiden punya hak untuk memveto itu. Tetapi masalahnya jangan sampai nanti undang-undang udah dibuat lama, prosesnya lama, tahu-tahu veto. Nah, yang bagus, yang smooth. Jadi veto itu akibat dari kurang koordinasi dari awal. Tahu-tahu setelah di atas presiden, apalagi ada pressure dari. Nah, dengan kata itu bisa makin mempertajam perbedaan antara presiden dengan DPR. Ya sebetulnya kalau kita melihat ininya prosesnya kan terakhir kan ampers ya. Amanat presiden untuk dikirim. Jadi kan proses undang-undang itu kan diajukan, masuk ke Balek, Balek disetujui sebagai prolegnas, masuk ke masing-masing. Enggak, sebelum itu kan ampers dulu kan, jadi setelahnya baru ampers Pak. Jadi prosesnya panjang ini Pak. Prosedur pembuatan undang-undang itu kan panjang, hati-hati kan. Jadi dari masyarakat atau dari komisi masuk Balek, Balek keluar lagi diharmonisasi kan, prolegnas baru diharmonisasi. Itu presiden nggak ikut-ikut ya? Belum, nanti setujui presiden mulai ikut di prolegnas. Kalau ini, nah setelah itu baru dibahas, ampres keluar, namanya pembahasan tingkat 1, sepakatlah semua ini. Nah ini harus koordinasinya bagus. Iya, jadi kalau sudah bertahap, sudah masuk di situ, tahap presiden juga terlibat, maka veto ini menjadi persoalan yang tidak terlalu penting gitu kan, karena sebelumnya persoalannya kan adalah ketika koordinasinya ini masih tidak baik. Kalau saya melihatnya karena pengalaman aja ini, karena pengalaman saya lebih suka kalau pemerintah itu ibaratnya seperti juga peneliti diundang sekedar RDP aja. Nih kita bahas undang-undang, kalian nonton, kasih masukan, setuju tidak setuju kami jalan. Tapi kalau Anda tidak setuju, presiden boleh memveto bahwa ini. Bagaimana sendiri kalau dari DPR, kalau misalnya sudah dikerjakan lama seperti itu, tiba-tiba di ujungnya bahwa diveto oleh presiden? Nggak ada masalah, itu kan haknya dia, kewenangannya dia. Dia punya dia mempertimbangkan menurut kepentingan presidensialnya dia. Nggak ada masalah. Tetapi undang-undang ini tidak ada hambatan. Kita tinggal di DPR memperkuat tim kita aja udah. Kita bisa memproduksi undang-undang ratusan setiap 5 tahunan itu bisa. Tapi sekarang kan tidak bisa karena undang-undangnya mengatakan harus dua pihak. Harus dua pihak. Itulah sebabnya harus diamandemen kalau menurut Pak Abdul Qadir. Kalau teman-teman di DPR berpikir begitu, undang-undang KUHP, undang-undang advokat, gagal semua ini. Gara-gara gitu tarik menarik, nggak mau datang. Kadang-kadang bahas, kita udah tunggu nggak datang. Ya itu sesama anggota dewan itu.
Sesama anggota dewan. Bukan pemerintahnya juga. Nah, tapi kalau itu belum bisa Saya dilakukan. bukan bela anggota dewan ini. Oke, Pak, kalau Faktanya aja ini. Cuma tapi itu nggak kan harus menunggu terpublikasi adanya selama ini. amandemen undang-undang kan, adanya amandemen undang-undang. Iya. Nah, kalau Nah, dengan kalau kondisi misalnya sebentar lagi kan tidak, ini akan dilantik. Kalau misalnya tidak, opsi yang disampaikan beliau ini benar, Pak Hendri, ini bahwa kita harus ada kesepahaman sejak awal dengan pemerintah bahwa ini wajib. Kalau wajib itu tidak boleh lagi ada yang main-main di tengah jalan. Baik DPR. Harus ada sanksi sebenarnya kalau kayak gitu. Ya gimana mau sanksi undang-undang? Karena siapa yang bisa Cocok dengan beliau. memegang komitmen itu bahwa kalau sudah sepakat di awal ini penting akan tetap diperjuangkan. Iya, jadi kalau ada kesepakatan itu kayak kita setuju, walaupun di prolegnas sebenarnya kita setuju begitu, Pak. Ini Iya. penting semua ini. Jadi yang namanya prolegnas itu rancangan undang-undang yang kita anggap penting. Itu disepakati bersama dengan pemerintah bahkan DPD. Nah, cuma kadang-kadang perjalanannya waktu begitu. Iya, saya nggak tahu misalnya ada undang-undang tentang yang ya karena saya bukan insinyur ya, undang-undang tentang insinyur apa kaitannya dengan reformasi ini? Kadang-kadang begitu ya. Oh, capek-capek bikin itu, tapi gara-gara itu mungkin seksi gitu kan yang mengajukan pasti insinyur-insinyur yang engineer betul. Iya, iya. Ya, jadi dulu ada perdebatan insinyur itu siapa? Apakah ahli pertanian insinyur kan, jadi ada klaim dari teman-teman engineering. Oke. Ya, gitu. Jadi intinya sebenarnya siapa sekecil apapun tapi undang-undang itu pastinya harus tetap penting dan tidak boleh dipandang sebelah Kita mata nggak boleh apalagi main-main. dibeda-bedain. Iya. Betul. Makanya dari tadi saya bilang, kalau saya pribadi ditanya kuantitatif atau kualitatif, saya lebih memilih kualitatif, tetapi betul-betul. Kalau bisa untuk berjalan kepentingan. dua-duanya dong Pak, kualitatif Iya. dan Jangan kita kejar tayang. Bahaya juga disusupi seperti ini kepentingan-kepentingan kan, lain. yang ini mengejar Bahaya kan kita sudah nggak teliti kan. 1 Oktober ini. Ya misalnya undang-undang konservasi tanah, apa kita jamin betul itu tidak ada unsur-unsur modal masuk terlalu banyak, kepentingan-kepentingan luar masuk terlalu banyak, undang-undang perkebunan, kelautan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, persiapan untuk kemudian para anggota DPR yang baru, tentunya akan banyak juga kalau yang mungkin sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan pembuatan undang-undang seperti itu. Bekal untuk mereka. Ya, saya kira itu kan tugas partai. Masing-masing partai. Tugas partai, yang kedua individu masing-masing juga mau belajar. Sebenarnya kalau kita mau belajar sih cepat. Baik. Nggak lama. Saya juga bukan orang undang-undang, saya orang dulu lulusan perikanan. Jadi dulu itu saya Pak kan Editor, dulu terakhir. pernah menjadi penasehat fraksi TNI Polri. Jadi saya tahu bagaimana fraksi itu mempersiapkan anggotanya. Mereka punya apa yang disebut ya kalau bahasa sekarang sekolah legislatif. Ya, kita juga ada Kalau sekarang. untuk DPR itu bukan 1-2 minggu loh. Sekarang itu kan paling 1-2 minggu. Itu tentara dengan pangkat yang minimum kolonel itu 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Ya, jadi benar-benar dulu itu memahami fungsi DPR itu. Nah sekarang hanya 1-2 minggu. Saya dengar ada sekolah legislatif, belakangan ada Lemhanas gitu kan. Lemhanas 3 minggu, Pak. Ya pokoknya jauh dibandingkan itu. Jadi memang itu adalah sebuah keharusan dari partai politik untuk mempersiapkan caleg-calegnya atau caleg terpilih untuk involve terhadap persoalan-persoalan. Dan pastinya kita tidak berhenti berharap untuk semoga para wakil rakyat yang nanti akan dilantik sebentar lagi ini benar-benar bisa sesuai lah dengan harapan rakyat yang sudah memilih mereka. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir dan terima kasih juga Pak Yandri sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetap di Jurnal Pagi Berita 1.